SelexFi, aplikasi penipuan ponzi pengganti Wipon, akhirnya diluncurkan. Halo, jumpa lagi dengan channel ini. Kemarin saya sudah memposting tentang SelexFi Crypto Group Limited, perusahaan yang didaftarkan Lennon Rudolph di jurisdiksi Colorado sejak 14 Februari 2025. Perusahaan penipuan ini sudah meluncurkan situs webnya dan beberapa akun media sosialnya, seperti Facebook, Instagram, X, dan channel YouTube. Bagi yang belum dan ingin menonton video sebelumnya, link saya cantumkan di deskripsi. Ketika saya bagikan video ini di grup Wipon Indonesia dengan maksud untuk edukasi dan memperingatkan para korbannya, malah ada yang menanyakan link aplikasinya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang berkomentar di halaman Facebook SelexFi dan menanyakan cara bergabungnya. Bagi para pecandu ponzi, pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, agar mendapatkan keuntungan besar dari para investor yang berhasil mereka ajak bergabung nantinya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya skema ponzi ini runtuh dan menyebabkan kerugian bagi mereka yang belakangan bergabung. Mereka tidak peduli jika keuntungan yang didapatkannya tersebut bersifat haram dan melawan hukum. Gak perlu tersinggung, memang itu faktanya. Jadi bagi kalian para pecandu ponzi, penikmat uang haram, mungkin ini merupakan kabar yang kalian tunggu-tunggu. Sore kemarin, akhirnya saya menemukan link aplikasi dari SelexFi dengan alamat wap.selexfi.co. Berikut adalah tampilan situs webnya. Saya akan analisis situs web ini menggunakan layanan situs scamadvisor.com. Berikut adalah hasilnya. Website ini mencurigakan dengan skor kepercayaan hanya 46 dari 100. Dari 7 sorotan, situs ini mendapatkan 2 sorotan positif untuk sertifikat SSL-nya yang valid dan dinilai aman oleh DNS Filter. Sementara sorotan negatifnya mencapai 5, yakni, pemilik situs web yang menyembunyikan identitasnya di layanan Whois, jumlah pengunjung situs yang rendah menurut Renko, situs ini dibingkai dalam situs web lain, pendaftar situs ini memiliki persentase yang tinggi terkait spammer dan penipuan, dan usia situs ini masih sangat muda. Saya soroti poin tentang situs ini yang dibingkai oleh situs lain. Dalam modus penipuan investasi trading kripto, aktivitas trading sama sekali tidak ada atau fiktif atau hanyalah modus penipuan. Tampilan angka-angka aktivitas trading dalam aplikasi tersebut berasal dari situs lain yang benar-benar melakukan trading. Jadi aplikasi penipuan ini hanya mengkloning atau menduplikasikan data dari situs lain. Berikut adalah beberapa fakta tentang situs wap.selexfi.co. Usia domain baru 1 bulan. Informasi Whois disembunyikan. Informasi tentang pemilik, perusahaan, alamat, admin, dan kontak teknisnya, semuanya disetting secara privasi. Situs-situs yang menyembunyikan semua informasi seperti ini, kemungkinan besar merupakan situs penipuan. Namun sekalipun semua informasinya disetting secara privasi, masih bisa diketahui bahwa alamat yang digunakan terletak di Jalan Highland 4 nomor 1928, EF104 PMB 255 kode pos 85016 Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Ada kemungkinan alamat ini merupakan kompleks apartemen dengan pusat perbelanjaan. Namun yang pasti, alamat ini jelas berbeda dengan alamat kantor SelexFi yang digunakan dalam pendaftaran di kantor Sekretaris Negara bagian Colorado, sungguh sebuah fakta yang mencurigakan. Setelah ditelusuri di Google, terdapat banyak ulasan tentang penipuan yang menggunakan alamat ini, dengan profil perusahaan yang berbeda, dan beberapa modus penipuan seperti penipuan trading kripto dan penipuan jualan online. Saya tidak akan membahasnya panjang lebar, karena sudah terbukti bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang didaftarkan oleh penipu yang sama dengan perusahaan Walt P. Iwan atau Wipon, yakni Lennon Rudolph. Dan sebagai informasi tambahan, hanya soal waktu,
Aplikasi SelectFi mungkin akan segera terdaftar di Google Play Store untuk pengguna Android. Jadi, bagi para korban penipuan Wipon, jangan biarkan penipuan baru Lennon Rudolph ini masuk dan menyebar luas di Indonesia dan kembali memakan ribuan korban. Dan bagi kalian para pecandu Ponzi yang ingin bergabung dengan penipuan ini, silakan saja, itu hak kalian. Tapi jangan salahkan jika kami terus membongkar modus penipuannya. Oke, sekian dulu ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap teliti, perkuat diri dengan informasi dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Sampai jumpa.